William yang tahu harus berbuat apa langsung memanggil Levi dan menyuruh 2 prajurit untuk berjaga di situ, dan sisanya ikut dengan William untuk mencari keadilan. Dan akhirnya mereka sampai di rumah kepala desa raja. Ruben Umboh, seorang kepala desa raja, membuka pintu dan menanyakan beberapa pertanyaan pada mereka. Hei, siapa kalian? Kenapa memblokir pintu masuk panitia pembangunan desa? Kalian gak tahu hukum ya? Kau mau bicara tentang hukum denganku? Rehan, dari desa kalian merampas lobster dan melukai orang-orangku. Suruh dia keluar. Omong kosong. Anakku adalah anak baik. Dia selalu patuh. Gak mungkin dia akan berbuat seperti itu. Gak heran Rehan menjadi seorang perundung. Ayahnya saja seorang kepala desa. Kalau kau pikir aku berbohong, kau bisa menanyakan sendiri padanya. Baiklah, aku akan menghubunginya sekarang. Mereka datang memakai mobil mewah. Pasti mereka orang yang berkuasa. Aku dengar ada beberapa orang yang mencari Kak Rehan. Kalian pikir kalian siapa? Bawa banyak orang untuk mencari masalah dengan Kak Rehan? Apa kalian tahu di wilayah siapa kalian berada? Menarik, mereka juga membawa seorang gadis seksi. Bisa-bisanya membawa wanita cantik dalam pertempuran. Sungguh disayangkan. Baru saja selesai berbicara, satu pukulan keras pun mendarat di mulut pemuda itu, hingga membuat beberapa giginya kabur ketakutan. Dan angkatan militer wanita pun berkata, jika dia berani bermain mata dengan keti, bukan hanya giginya saja yang kabur. Mereka yang melihatnya pun menjadi takut. Namun ada beberapa di antara mereka mengatakan supaya tidak takut, karena mereka adalah tuan rumah. William pun maju dan menanyakan di mana keberadaan Rehan. Pemuda yang takut pun memohon pada William. Dia berkata bahwa Rehan pergi ke kota untuk mencari uang dan Rehan tidak akan kembali. Namun, kepala desa pun keluar dan berkata, dia telah menghubungi Rehan dan Rehan akan segera kembali. William yang menyadari kedatangan Pak Ruben langsung memberitahukan kelakuan anak buah Rehan. Tapi Pak Ruben malah membalikkan fakta. Dia malah membelah pemuda-pemuda itu. William yang mendengarnya menjadi merasa kesal karena mereka telah menyepelekan latar belakangnya. Pemuda itu yang tidak ingin ditindas pun memohon Pak Ruben untuk menolongnya. Pak Ruben yang sok-sok mengerti tentang hukum pun berkata akan mencari keadilan untuk mereka. Pemuda yang mendengar perkataan itu seketika menjadi semangat kembali untuk melawan William, dan mereka akan menyerang menggunakan senjata tajam. Kondisi kehidupan yang buruk memang menciptakan kejahatan. Levi urus mereka dalam waktu 10 menit. Namun Levi berkata bahwa dia hanya butuh 3 menit saja. Dan ternyata benar, hanya dengan sekali pukulan, mereka pun terdampar tak berdaya, memohon ampun, dan mengaku bersalah. Pak Ruben, apakah mereka kartu trufmu? Aku nggak punya kartu truf. Aku cuma melihat kalian memukuli anak-anak desa kami. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang desa yang sebagiannya adalah orang tua dari anak-anak muda yang telah dipukuli. Mereka mengamuk karena anak desa raja telah ditindas oleh William. Dan para pemuda itu langsung berlutut dan meminta perlindungan pada penduduk kampung yang datang. Katie pun menyadari bahwa kepala desa bukan menelpon anaknya, melainkan menelpon warga untuk meminta bantuan. Bagaimana Pak William, kita nggak bisa menghajar semua warga desa. Selain itu, jumlah mereka juga banyak. Bisa-bisa Nona akan terluka. Aku meremehkan Ruben. Dia bahkan melibatkan begitu banyak warga desa untuk melindungi anaknya. Dia tahu kalau kita punya kekuasaan, jadi dia sengaja memperbesar masalah ini. Kita bisa rugi jika bertindak sekarang. Pemuda itu pun memberitahu bahwa William lah yang telah menyerang mereka. Warga pun bertanya, kenapa William memukul anak muda itu? Dan mereka membela anak-anak muda itu, bahwa mereka adalah orang-orang baik. Namaku William Yorda. Rehan mencuri lebih dari 80 ekor lobsterku. Demi melindungi Rehan, mereka memukuli orang-orangku hingga terluka. Apa salah jika aku menghukum mereka? Sambil memasang muka melas, mereka pun berkata bahwa mereka dan Rehan adalah anak baik-baik dan menuduh William hanya mengada-ada saja. Baru selesai mereka berakting, tiba-tiba datanglah Rehan yang masih tidak tahu dengan kejadian itu. Dia pun berkata bahwa dia baru saja melakukan bisnis besar. Dia berhasil menjual puluhan ekor lobster dan menghasilkan puluhan ribu rem.
Ayahnya yang melihat kebodohan anaknya pun menjadi geram. Sedangkan Rehan, dia masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan teman-temannya dan warga yang membawa peralatan perang. Kebenarannya sudah terungkap. Apa kalian masih mau buat keributan? Warga yang masih tidak percaya langsung menanyakan kebenaran itu kepada Rehan. Karena takut anaknya salah bicara, kepala desa pun mencubit Rehan untuk memberikan kode dan berpura-pura bertanya bahwa lobster yang dijualnya adalah hasil dari pembelian di kota dan bukan hasil mencuri. Rehan yang paham akan kode dari ayahnya langsung bicara bahwa lobster yang dijualnya adalah hasil membeli dari nelayan di kota. Warga desa yang mempercayainya pun langsung murka dengan William dan tidak akan membiarkan mereka pulang. William menyuruh mereka untuk tenang. Dia menjelaskan bahwa dia kesini bukan ingin mencari masalah. Namun salah satu teman Rehan malah mencoba menggoda Keti. Seketika hal itu membuat William murka dan membalikkan kata-katanya dan menyuruh Levi untuk mematahkan kaki mereka. Levi pun maju. Dengan brutal, dia pun mematahkan kaki Rehan, sehingga membuat Rehan merasakan sakit yang luar biasa. Begitu juga dengan dua prajurit lainnya. Mereka mengajar semua teman Rehan dengan sekejap saja. Tindakan itu membuat para warga semakin marah. Mereka pun maju untuk membalas apa yang sudah mereka buat. Namun Levi menembakkan pistol ke arah atas dan menyuruh mereka menjauh supaya tidak menimbulkan korban. Warga yang takut pun mundur dengan perlahan. William pun mengajak warga untuk membahas masalah dengan damai. Kepala desa yang melihat anaknya terus merasa kesakitan langsung memanas-manasi warga dengan ucapan pihak William gak bakal berani untuk menembak ke arah warga. Warga yang merasa perkataan itu benar langsung maju untuk merusak mobil dan menantang pihak William untuk menembak. Pak William, bagaimana? Apa harus terus bertarung? Jangan bertindak kecuali mendesak. Warga desa ini hanya dimanfaatkan. Haft, aku nggak bisa menembak orang yang nggak bersalah. Dia bukanlah bos yang jahat. Aku mengikuti orang yang benar. Aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih berguna daripada pistol. Hei, jangan menghancurkan mobilku. Aku menyerah. Kalian tidak mungkin membunuh kami, kan? Mari kita bahas persyaratannya. Kepala desa pun menghadang warga dan berkata pada William bahwa yang dibutuhkannya adalah biaya pengobatan, kaki anak yang patah. Para warga pun setuju. Dan jika William menolak, mereka nggak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kepala desa berkata biaya pengobatan satu kaki setidaknya 500.000 rem. Dan ditambah biaya pulihkan mental 800.000 rem. Hehe, aku datang meminta keadilan, tapi malah harus ganti rugi pada kalian. Uangnya ada di kartu ini. Coba kalian periksa di bank kota cukup atau enggak. Kepala desa menerima kartu bank dari William. Namun, dia penasaran dengan benda putih bulat yang ada di kartu. Dia pun menekannya. Dan seketika dia langsung bab di celana. Namun dia tidak menyadarinya. Dia malah bertanya, siapa yang kentut sembarangan pada semua orang? Warga yang melihatnya berkata bahwa Pak Ruben lah yang bab di celana. Dan mereka berkata, padahal usia Pak Ruben belum sampai 50 tahun. Tapi sudah bab sembarangan. Pak Ruben pun melihat dirinya dan menyadari keadaannya. Dia heran, kenapa hal itu bisa terjadi? William pun berkata karena saking semangatnya menerima biaya perobatan hingga membuat Pak Ruben bab di celana. Pak Ruben yang menyadari bahwa ini perbuatan William pun langsung ingin memukul William. Namun William pun menghindar dan memanggil Pak Ruben dengan panggilan Pak Bab Sembarangan. Hahaha, ini kepala desa di desa raja. Bab sembarangan di celana? Hahaha, aku penyasaran kelak apakah kau masih bisa mengaku sebagai kepala desa? Mendengar perkataan itu, kepala desa pun berlari ke arah William dan meminta untuk dikembalikan seperti semula. Namun William menendangnya lagi hingga tersungkur. Dan tiba-tiba kepala desa pun tidak bisa lagi untuk bergerak. Dia mengira bahwa dia sedang kemasukan makhluk gaib. William pun mengambil kartu banknya dan menghampiri Rehan. Sepertinya ayahmu nggak bisa mengambil uangnya. Tentu saja asetnya akan diwarisi anaknya. Rehan, ambillah kompensasi ini. Tidak, tolong jangan. Aku akan mengembalikan uang penjualan lobster sebesar 45.000 rem. Tolong lepaskan aku. Kau menjual lobster seharga jutaan rem dengan harga 45.000 rem? Sungguh pebisnis jenius. Kau berhak mendapatkan kompensasi untuk kegeniusan bisnismu. Habislah aku. Aku gak akan bisa hidup seperti manusia lagi.
Warga yang melihat kejadian itu pun menjadi terdiam. William menyuruh mereka untuk mengambil uang yang ada di kartu bank. Mereka pun mundur, tidak berani untuk mengambil. Baiklah, kalau kalian gak mau kompensasinya, maka akan kusimpan kembali. Ingat ya, kalian sendiri yang menolaknya. Tiba-tiba datanglah polisi. Warga yang melihatnya pun senang dan menyuruh para polisi untuk menangkap William karena telah mematahkan kaki anak-anak mereka. Sarah yang melihat kejadian itu heran dan menanyakannya pada William. Mereka mencuri lobsterku, melukai muridku dan kakeknya Wynonna. Aku datang hanya meminta keadilan. Omong-omong desa ini bukan di bawah kendalimu kan? Kenapa kau ada di sini? Aku kesini karena ada laporan menyebutkan seorang pria bernama William Yorda membuat masalah di desa ini. Dan ternyata beneran kau. Kau baru saja dibebaskan dari kantor polisi. Kenapa membuat masalah lagi? Bisakah kau nggak membebaniku? Apakah kau tahu situasimu? Ada yang mengawasimu? Oke, aku mengerti. Lagi pula aku juga sudah cukup bermain-main. Panggilkan ambulan untuk sekelompok sialan ini. Membuat mereka lumpuh juga merupakan hukuman yang pantas. Nggak perlu menyuruh, aku sudah memanggilnya. Sekarang kau ceritakan apa yang terjadi. 10 menit pun berlalu. Aku sudah paham. Meskipun begitu seharusnya kau melapor dan menungguku menanganinya. Bisa-bisanya kau malah melakukan kekerasan. Kau lihat alat-alat mereka kan? Kami sudah akan lama mati jika menunggu kalian datang. Sarah pun mengajak rekannya untuk menginterogasi para korban. Namun, tiba-tiba ada yang menelpon dan terlihatlah ekspresi terkejut dari Sarah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku hanyalah korban. Kau sekarang benar-benar korban. Apa yang telah terjadi? Konvoi ambulans mengalami kecelakaan serius. 10 orang meninggal dan 7 orang luka parah. Bukti yang berkaitan denganmu ditemukan di truk lumpur yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Mendengar hal itu, William dan Ketty pun terkejut. Sarah menjelaskan lagi bahwa ini adalah pembunuhan berencana dan kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama dengan yang sebelumnya. William pun bergegas mengajak Ketty dan lainnya untuk menuju ke tempat kejadian. Mereka jelas mengincarku dan tahu betul tentang keberadaanku. Sepertinya, kejadian di desa nelayan juga disebabkan oleh orang itu. Jika tebakanku benar, musuh pasti telah menyelidiki cara dan karakterku secara rinci. Mereka pasti sengaja menyebarkan pada Rehan dan lainnya. Sehingga Rehan dan lainnya tahu bahwa yang menjaga lobster hanya 2 orang dan salah satunya adalah pria tua, sehingga mereka berani mencuri lobsterku. Ruben juga sangat cerdik. Kemungkinan dia adalah budak yang sengaja diatur oleh si dalang. Pak William, ini mungkin adalah perangkap. Apa kau mau meminta bantuan pada Pak Ronald? Sementara ini tidak perlu. Mereka pun sampai dan terlihatlah kondisi jalan yang sudah dipenuhi dengan kendaraan yang sudah tak berbentuk akibat tragedi kecelakaan beruntun. Melihat korban yang begitu banyak dan tidak bersalah, William langsung menyuruh rekan-rekannya untuk mencari korban yang masih bisa diselamatkan. Dan William menyuruh Ketty untuk mengeluarkan semua pil pincai untuk menyembuhkan luka pada pasien. William juga memberitahukan pada Sarah untuk tidak memanggil ambulan lagi. William takut hanya akan menjadi masalah. Lagi pula para korban juga sangat parah. Sudah terlambat jika menunggu ambulan datang. William pun membantu seseorang supir ambulan yang terluka parah. Dia menyuruh pasien untuk tenang, dan William akan menyelamatkannya. Di tengah-tengah kesibukan itu, William pun merasa bersalah, karena semua orang yang gak bersalah jadi terluka karenanya. Di satu sisi, Sarah mengatur rekannya untuk menyelidiki kejadian dengan teliti. Siapa sebenarnya orang yang begitu membencinya, sampai menggunakan cara sekeji ini untuk menyiksanya? Ini ketiga kalinya dia dijebak. Yang pasti, dalangnya ini sangat ahli. Dengan keahliannya, dia bisa sangat mudah untuk membunuh William. Namun kenapa harus menjebaknya berulang kali? Apa musuh mempunyai alasan untuk tidak membunuh William? Apa mungkin dia seorang psikopat yang ingin menyiksa William demi kesenangan? 3 jam pun berlalu. Akhirnya pengobatan sudah selesai dan terlihatlah William yang kelelahan. Kau selalu menyangkal sebagai dokter dan hanya punya sedikit pengetahuan pengobatan. Tapi sikapmu kali ini sepenuhnya berbeda. Aku sangat mengagumimu. Apa kau percaya sifat manusia pada dasarnya itu baik? Siapa yang mau menjadi dokter jika nggak punya niat untuk menolong? Aku nggak ingin mengaku sebagai seorang dokter setelah mengalami beberapa hal. Sarah yang mendengarkan William sambil memegang sesuatu pun membuat William penasaran. Pembersih tangan. Tanganku mudah kotor karena sering melakukan penyelidikan. Jadi aku selalu membawanya. Tanganmu lengket dengan darah. Pasti rasanya tidak nyaman. Wanita keras sepertimu ternyata masih peduli padaku. Kau mau kubersihkan nggak? Mau, hehe.
Aku serahkan padamu. Ketiang datang dengan membawa air minum pun seketika terdiam setelah melihat mereka berdua. Orang ini sangat mudah untuk disukai. Mereka terlihat cocok seperti pasangan kekasih. Baiklah, segini dulu untuk kisah Dewa Obat part 35-nya. Untuk kamu yang suka dengan kisah ini, tapi belum subscribe, yuk subscribe, supaya nggak ketinggalan saat ada updatean dari channel ini. Dan untuk yang sudah dukung channel ini, saya ucapan terima kasih dan semoga sehat selalu. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya.